Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga hari ini semuanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak sekalian, berjumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring. Anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang akan kita pelajari ini bermanfaat, mudah kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam membaca Al-Qur'an, agar bacaan Al-Qur'an kita menjadi baik dan benar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mencari hukum bacaan tajwid yang terdapat di Quran surah Ali Imran ayat 159. Mari kita sama-sama saksikan. Dan apa-apa yang penting silakan kalian catat, kemudian kalian amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Fabima, huruf mimnya dibaca panjang karena ada huruf alif. Huruf alif itu adalah huruf mad tabi'i. Maka fabima kita baca panjang dan hukum bacaannya adalah mad tabi'i dan huruf madnya adalah alif atau yang biasa kita sebut dengan mad alif. Rahmatim, tanwin bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya, tanwinnya harus dimasukkan ke dalam bunyi huruf mim dan wajib dengung. Dan hukum bacaan ini disebut dengan idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Minallahi, lafad lamnya pada huruf lam pada lafad Allah itu dibaca tafkhim atau tebal, sedangkan lafad Allah disebut dengan lafdul jalalah. Minallahi, maka lam harus dibaca tebal, tafkhim, karena sebelum lafad Allah ada huruf nun berharokat fathah. Linta, nun mati bertemu dengan huruf ta, yaitu hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Lahum, mim mati bertemu dengan wawu, yaitu idhar syafawi. Kemudian Anda perhatikan di atas ada huruf jim, waqaf, tanda waqaf jim. Waqaf jim itu singkatan dari kata jaiz. Jaiz itu artinya boleh, atau boleh kita membaca berhenti atau waqaf pada kalimat lahum. Walau kunta, walau madlin, huruf madlinnya itu wawu, karena sebelum huruf wawu ada huruf berharokat fathah di sini, yaitu huruf lam. Kunta, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Fadhan, tanwin bertemu dengan huruf ghin, yaitu idhar halqi, harus dibaca jelas. Ghali, mad tabi'i. Dhal, alif lam qamariyah. Qalbi, la ikhfa, nun mati bertemu dengan huruf fa. Faddu, mad tabi'i. Min, idhar halqi, nun mati bertemu dengan huruf ha. Haulik, hamas, ya, hamas itu adalah huruf lam yang huruf kaf yang dibaca sukun, maka harus dibaca hamas, yaitu hamas itu seperti desikan, ya. Haulik, fa'fu anhum. Anhum, idhar halqi, nun mati bertemu dengan huruf ha. Anhum, hum, idhar syafawi, mim mati bertemu dengan huruf wawu. Wastaghfir lahum,
idhar syafawi, mim mati bertemu dengan waw, wasya mad tabi'i, wirhum, mim mati bertemu dengan huruf fa, yaitu idhar syafawi, fil, alif lam qamariyah, amr, fa idza mad tabi'i, huruf madnya adalah alif, azamta fatawakkal 'ala Allah, lamnya dibaca tafkhim karena sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat fathah, kemudian lamnya lafzul jalalah 'ala Allah, innallaha, inna gunnah musyaddada, huruf nun berharokat atau berharokat fathah dan ada tasydid atau syiddah, tanda syiddah. Inna gunnah musyaddada, cara membacanya harus didengungkan. Innallaha, Allah lafzul jalalah, lamnya lam tafkhim, yuhibbul, alif lam qamariyah, mutawakkilin, mad arid lis sukun. Hadirin sekalian, itulah beberapa hukum bacaan tajwid yang terdapat di Quran surah Ali Imran ayat 159. Berikutnya hadirin sekalian, setelah kita mempelajari ilmu hukum-hukum tajwid yang terdapat di surah Ali Imran ayat 159, kalian pun harus mengetahui sababun nuzul atau sebab turunnya ayat. Ada ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril itu berkaitan dengan sebab-sebab turunnya. Jadi ada sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Dan ada juga memang ayat-ayat yang tidak didahului oleh atau tidak dilatar belakangi oleh sebab. Nah, surah Ali Imran ayat 159 ini memiliki sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Mari kita pelajari tentang sababun nuzulnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Atau kalau kita mau memuratalkan bacaannya, anak-anak sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, sebaiknya kita lagukan atau kita muratalkan bacaannya supaya lebih asyik dibaca dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul azim. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, wahai Muhammad. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ada sekalian, tawakal itu artinya menyerahkan urusan kita ya, setelah kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita punya masalah lalu kemudian kita berusaha mencari solusinya, setelah kita berusaha kemudian kita serahkan urusan itu, berhasil atau tidaknya
apa yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah, itulah yang disebut dengan tawakal. Jadi tawakal itu harus didahului dengan ikhtiar kita, usaha manusia. Tidak ada tawakal sebelum seseorang berikhtiar, berusaha. Jadi tawakal itu harus didahului dengan usaha. Jadi tawakal itu artinya adalah menyerahkan urusan kita setelah kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan asbabun nuzul. Sebab-sebab nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat Al-Qur'an. Dalam hal ini surah Ali Imran ayat 159. Kalau di dalam ilmu Quran, ya ulumul Quran disebut asbabun nuzul. Tapi kalau dalam ilmu hadis ya disebut dengan asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah sebab-sebab diturunkannya hadis atau Rasulullah mengucapkan satu hadis, itu disebut dengan asbabul wurud hadis. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, kadang tanpa asbabun nuzul Allah menurunkan ayat. Adapun asbabun nuzul dari surah Ali Imran ayat 159 ini adalah sebagai berikut. Yaitu bahwa ketika usai perang Badar, di mana kemenangan ada di tangan umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk bermusyawarah, menentukan apa yang akan diperbuat terhadap para tawanan. Usul Abu Bakar radhiyallahu anhu dikembalikan kepada keluarganya. Kata Abu Bakar, wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya punya usul. Bagaimana kalau tawanan perang itu dikembalikan kepada keluarganya dengan syarat membayar tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab mengusulkan untuk membunuhnya. Namun bukan orang muslimin yang membunuh, tetapi keluarganya yang diminta untuk membunuhnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bingung untuk memutuskan masalah ini. Jadi usul dari Abu Bakar, tawanan perang itu adalah mereka dikembalikan kepada keluarganya yang masih hidup. Sedangkan pendapat Umar bin Khattab yaitu agar tawanan itu dibunuhnya, dan yang membunuhnya adalah keluarga dari tawanan perang tersebut. Nah, akhirnya turunlah surah Ali Imran ayat 159 ini sebagai solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga saya sampaikan pembahasan bahwa surah Ali Imran itu adalah surah yang ketiga dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 200 ayat dan termasuk surah Madaniyah, yaitu surah yang disampaikan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah atau setelah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari permulaan surah hingga ayat 83 merupakan ayat yang diturunkan berkenaan dengan delegasi Najran. Arti Ali Imran sebenarnya adalah keluarga Imran. Alun itu artinya keluarga, Imran itu nama orang. Ya, Alu Imran jadi artinya keluarga Imran. Ingat, bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga, Imran itu Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran. Dinamai demikian karena memuat kisah keluarga Imran. Yang di dalam kisah itu disebutkan kelahiran Nabi Isa alaihi salam, persamaan kejadian Nabi Isa dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi antara Nabi Adam dan Nabi Isa alaihi salam itu sama-sama mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah. Bedanya adalah kalau Nabi Adam adalah seorang nabi yang tidak berayah dan tidak beribu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu, sedangkan Nabi Isa alaihi salam dilahirkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala
oleh melalui perantara ibunya, ya, tanpa seorang ayah, dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak maka itu akan terjadi. Sesungguhnya dalam pandangan manusia kelahiran Nabi Isa itu mustahil. Kenapa? Karena Siti Maryam, bundanya atau ibunya Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang yang masih gadis, yang masih perawan, belum bersuami dan belum pernah disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya, tetapi merupakan mukjizat, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam. Lalu kemudian Siti Maryam hamil dan kemudian melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, kenabian dan beberapa mukjizat Nabi Isa alaihissalam pun disebutkan di sana di surah Ali Imran ayat 159, serta disebutkan pula kelahiran Maryam binti Imran. Anak-anak sekalian, itu yang dapat Bapak sampaikan, yang dapat Abi sampaikan. Semoga kalian bisa menguasai ilmu hukum bacaan tajwid yang ada di surah Ali Imran ayat 159, dan kalian juga memahami sababun nuzul, sebab turunnya surah Ali Imran ayat 159. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.